Saudara, setiap orang itu kepingin hidup tenang, damai, bebas dari rasa takut. Akan tetapi rasa-rasanya itu terlalu berlebihan ya, sangat mengada-ngada. Ya tentu karena kita semua tahu manusia dan ketakutan itu seperti sendok dan garpu. Seperti kakak dan adiknya. Manusia dan ketakutan itu selalu beriringan datang dalam hidup. Sejak kita kecil, kita lahir dalam hidup ini, rasa takut itu sudah menguat dalam diri kita. Dan terus kian menjadi sampai ketika kita tua. Dari rasa takut misalnya seorang diri, penyakit, gagal dalam studi, atau takut menjadi tua. Serba takut, dan serba takut. Namun anehnya, saudara, di zaman sekarang ini sekalipun ketakutan itu kepingin kita usir jauh-jauh dalam hidup kita, tapi ternyata anehnya ketakutan itu seringkali menjadi entertain, ya. Yang dicari, yang dibuat, misalnya film-film yang bergenre horor, ya, yang menakut-nakuti, atau tantangan-tantangan yang konon dikatakan menguji adrenalin. Atau dengan kata lain ingin menguji sejauh mana seorang itu bisa mengatasi rasa takutnya. Ya, jujur sih, rasa takut itu ada baiknya juga. Ketakutan itu membuat orang waspada. Nggak sembrono, nggak asal-asal hidup. Ketakutan tuh menyadarkan kita kalau kita memerlukan orang lain di samping kita. Ketakutan juga membuat kita bersedia untuk berjuang lebih keras dan lain sebagainya. Tapi di sisi yang lain yang tentu harus kita waspadai adalah apa? Adalah ketika ketakutan itu bisa menjadi penghambat kehidupan. Jika ketakutan itu diberi ruang terlalu luas di dalam hidup dan hati kita. Nah, saat itu ketakutan bisa menghasilkan kekhawatiran, kecemasan, yang mengakibatkan kita bisa mengalami stres atau depresi. Ya, seperti fenomena di masa-masa pandemi inilah ya. Ada banyak orang yang saking takutnya sampai-sampai dia mengunci diri dari semua akses kehidupan. Tak mau berjumpa dengan orang lain, mengunci diri di kamar, takut ini, takut itu, dan lain sebagainya. Nah, kalau ketakutan sudah seperti ini, tentu saudara tidak akan membuat seseorang itu sehat. Malah mungkin bisa membuat seorang itu kehilangan imunitas. Ketakutan yang berlebih-lebihan juga bisa membungkam kebenaran sesuatu yang mesti kita katakan. Saudara, ingatkah akan pesan Rasul Paulus kepada anak didiknya Timotius? Paulus menasihatkan seperti ini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak Ibu bisa baca dari 2 Timotius 1 ayat 7. Paulus seolah ingin mengatakan atau mememori kembali akan hakikat roh Allah yang berdiam dalam diri kita manusia. Jika roh Allah itulah yang dihembuskan dalam hidup kita,
maka sesungguhnya di dalam diri kita ini ada segala hal yang membangun hidup, bukan menghancurkan kehidupan. Paulus katakan yang dicurahkan itu tidak sementara, tapi tinggal menetap. Menjadi kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bukan ketakutan. Ketakutan-ketakutan yang membawa diri kita ini kehilangan jati diri sebagai anak Tuhan. Bukan. Bukan ketakutan yang pada akhirnya mengingkari penyertaan Tuhan yang selalu ada buat kita. Disadari, ketakutan pasti akan kita rasakan. Okelah, baiklah. Mungkin itu perkara yang tidak bisa kita hindari. Namun, tetaplah ingat, kita punya kekuatan dari Sang Sumber kuat, yaitu Allah sendiri. Kita punya kasih dari Sang Sumber kasih yang menetap dan lekat dalam diri kita. Penuhi hati dan pikiran kita. Ketakutan sesungguhnya tak punya kuasa. Ketika Roh Allah hadir dalam diri kita, menguasai hidup kita, dan kita boleh percaya bahwa kasih-Nya, kekuatan yang Tuhan beri, tak pernah jauh dari hidup kita. Ingat ya, Dia yang bangkit selalu menegaskan, jangan takut. Karena Dia tak pernah absen dalam hidup kita. Dia sertai Bapak Ibu, apapun persoalan dan apapun ketakutan yang hari ini sedang Bapak Ibu rasakan. Hidup akan terus berganti dengan varian-varian ketakutan demi ketakutan. Namun yakinlah, ada satu yang tak pernah berubah. Dia menyertai kita mengatasi segala takut. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kalau Engkau memberikan kepada kami kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketika dunia bergolak dengan begitu rupa, takut, cemas, dan khawatir, kami percaya Roh Allah selalu membimbing kami untuk tetap bertahan dalam kekuatan yang dari-Mu. Kami percaya perasaan takut, khawatir mungkin akan terus mendera dan menghantui hidup, mencobai hati kami. Tapi ingatkan kami Tuhan, bahwa Roh-Mu selalu beserta, dan kami tak perlu takut menghadapi apapun yang dunia sajikan dalam hidup ini. Kami sambut berkat pagi ini di dalam Engkau, Sang Penghibur, Roh yang selalu memberikan kepada kami kekuatan, kasih, dan ketertiban hari ini hingga selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Amin.